Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar IPA yaitu kelas 8. Kira-kira akan bahas materi apa? Coba perhatikan dulu. Ya, ada yang suka membantu orang tua. Nah, di sini ada gambar sumur timba. Di rumah masih ada yang punya? Ya, oke. Yang kedua, ada yang suka juga laki-laki yang suka membantu orang tua. Ya, di sini ya, sedang misalnya membawa pasir atau membawa barang ya. Nah, kemudian di sini apa itu? Ada eskalator itu, ada orang-orang yang sedang joget ya. Eskalator sudah pernah naik semua ya. Kemudian di sini ada anak yang sedang ya memindahkan jamnya ya dengan cara jungkir. Nah, itu terkait dengan hari ini yaitu materi apa kira-kira? Iya, betul sekali. Yaitu kita akan bahas mengenai pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Sini ya, ada anak yang sedang membantu. Nah, ini juga salah satu prinsip dari katrol. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Nah, di sini macam-macamnya apa saja. Nah, di sini ya, ini ada anak yang sedang mencongkel paku. Ya, itu misalnya di sini ya sedang menyerok pasir atau tanah ya. Nah, kemudian di sini ada orang yang memindahkan beban atau suatu barang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip pesawat sederhana dan pada otot dan rangka. Oke, kita bahas pertama. Sering mendengar kata pesawat sederhana. Di SD sudah mahir ya, yaitu membahas mengenai jenis sesuatu perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja ya. Ya, jelas ya. Di sini prinsipnya adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Dengan usaha besarnya itu adalah tetap. Nah, ini sebetulnya kamu menggunting ya. Di sini gunting adalah salah satu prinsip dari ya pesawat sederhana yaitu jenis tuas. Nah, oke. Yang pertama jenis dari pesawat sederhana adalah tuas atau nama lainnya adalah pengungkit. Nah, kembali lagi kita dengan rumus ya. Ada W kali LB sama dengan F kali LK. Semakin panjang lengan kuasa, mana lengan kuasa ini ya? Lengan kuasa, maka semakin kecil gaya kuasanya ya. Atau ini kuasa itu pada F itu biasanya ya, di bagian atas. Kemudian KM itu apa KM? Keuntungan mekanis. Ya, semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis. Kemudian kebalikannya semakin mudah ya pekerjaan yang dilakukan. Di sini ada LK. LK artinya apa? Lengan kuasa ya. Kemudian LB di sini adalah lengan beban, di sini sambil dibaca. F ini adalah gaya kuasanya. Kemudian di sini adalah titik tumpunya di tengah. Kemudian batunya sebagai beban atau lambangnya W. Ya. Kalau mencari W, kalian bisa langsung F dikali LK per LB. Mencari F berarti W kali LB dibagi LK. Nah, dari rumus ini ya, ketemu. Nah, begitu ya. Kalau mencari KM itu bisa pakai W per F atau LK per LB. Oke. Kemudian jenis-jenis dari tuas. Coba di sini ada lagu ya. Coba diperhatikan. Ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Sudah pernah mendengar ya? Orang Jawa mesti paham ya. Ya, mungkin luar juga harusnya udah. Luar Jawa juga kan ini lagu daerah. Oke ya. Nah, ini biar kalian memudahkan mengingatnya. Ini ada lagu-lagunya. Kita nyanyikan. 1, 2, 3. Tuas satu tuh tumpunya di tengah. Tuas dua bebannya di tengah. Yang ketiga kuasanya yang di tengah. Itu semua prinsip kerja dari tuas. Baik, jelas ya dari lagu tersebut nih kata kuncinya tuas satu berarti tumpunya di tengah.
Nih terus ada contoh alat-alatnya gunting, penjepit, kemudian palu. Nah ini ya. Kemudian jenis kedua berarti bebannya di tengah ini. Contohnya ada pembuka botol ini. Kalian kalau mengangkat juga ini ya. Ya, kemudian kalau yang jenis ketiga yaitu kuasanya di tengah. Ini ada stapler ya. Kemudian sekop, cangkul. Nah, itu adalah prinsip contoh-contoh jenis tuas. Di SD sudah udah paham banget ya. Kemudian bidang miring yaitu jenis pesawat sederhana yang kedua. Nih contohnya kalian ya. Tadi sudah lihat eskalator tadi. Kemudian di sini ada tangga. Ini adalah prinsip dari kerja bidang miring. Nah, rumus lagi yaitu KM sama dengan bisa menggunakan W per F atau S per H. Nah, mencari F dari rumus ini gimana? Tinggal dikali silang ya. Dikali silang. Nah, mencari W F kali S dibagi H. Ini juga sama, dikali silang ya. Mencari F berarti W kali H per S. W itu apa? Beban. Satuannya adalah Newton. Panjang bidang miring nih. Panjang bidang miring ya. Ini. Kalian misalnya mau memasukkan motor biasanya kan mesti lewat bidang miring ya. Nah, ini S-nya adalah panjang lintasannya. Tingginya berapa? Tinggi dari misalnya tinggi bidang miringnya, nah itu H. Semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasanya, ya kan? Kalau kalian panjatannya semakin tinggi gimana? Ya, semakin harus kuat mendorong motornya, gitu ya. Itu bidang miring. Yang ketiga ada namanya katrol. Ya, sering mendengar katrol. Yang pertama, katrol ini yaitu berfungsi dapat merubah arah gaya. F ya, masih ingat F? F itu Newton first. Ada 3 juga jenis, yaitu katrol tetap. Tumpunya berada di antara beban dan titik kuasa. Nah ini, intinya kata kunci ini. KM-nya, KM apa tadi? Keuntungan mekaniknya. Hasilnya adalah 1. Nah ini, di sini contohnya. Wah ini ya, yang sering nimba, ya ini ya. Hasilnya kan mesti harus seimbang ya. Antara W, di sini W ya. Kemudian kuasanya, gaya kalian kan harus sama. Nah, sehingga KM-nya 1. Kemudian yang kedua yaitu katrol bergerak. Nih, contohnya katrol bergerak itu apa? Di antara titik kuasa dan titik tumpu. KM-nya kalau tadi yang katrol tetap itu 1, kalau yang bergerak KM-nya berapa nilainya? 2. Nah, tapi rumusnya sama ya. Mencari KM bisa kalian LK per LB atau bisa W per F. Nah, ini contohnya ini nah ini biasanya kalian bisa lihat saat orang-orang pekerja ya, bangunan biasanya penggunaan katrol bergerak. Nah, selanjutnya yang ketiga ada namanya katrol majemuk atau bisa juga dengan kalian menyebutnya katrol ganda ya atau katrol tetap. Katrol bergerak atau katrol majemuk. Nah, di sini bergantung pada jumlah tali. Dilihat di sini, talinya ada berapa? Nah, ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu nanti kalian bisa menentukan keuntungan mekaniknya. Nih, untuk lebih jelasnya ini ya. Katrol tetap. Nah, ini W sama F-nya kan sama. Ya, LB sama LK-nya juga sama. LK apa tadi? Lengan kuasa. Kalau LB lengan bebannya ya. Berarti nilainya F itu katrol tetap nilainya berapa tadi KM-nya? 1. Kalau katrol bebas tadi berapa KM-nya? Yaitu 2. Nah, di sini LK-nya berarti 2 kali LB. Nah, LB-nya di sini bisa dilihat ya, titik tumpunya, di titik bebannya. F-nya berarti setengah dari W. W ini apa W? Beban. Beban ya ini nih. Kemudian untuk katrol majemuk itu tergantung pada jumlah tali. Kan ada 4. Berarti F-nya mencari gaya dari katrol majemuk ya. 1/4 dari W. W apa tadi W? W adalah beban atau berat. Kemudian nah, di sini ada gambar sepeda ya. Nah, di sini ada roda dan ada ruji atau jari-jarinya ya. Di sini ada juga. Nah, gear yaitu
sepasang atau lebih roda bergerigi yang saling berhubungan dengan fungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Ya. Untuk keunggulan mekanisnya di sini yaitu jari-jari roda kecil dibagi jari-jari roda besar. Itu tadi mengenai pesawat sederhana. Ada jenis pengungkit atau tuas, kemudian yang kedua beda kemiri, yang ketiga roda berganda tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah katrol. Ada katrol tetap bergerak dan katrol majemuk. Ini ya. Ini maksudnya KM ya. Ini KM, keuntungan mekanik. Ini juga keuntungan mekanik ya. Ini keuntungan mekanik. Ini contoh-contohnya tadi sudah dibahas. Nah, kalau ada rumus biasanya ada apa? Contoh soal. Nah, diperhatikan. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar. Nah, di sini apa ini? Nah, ada batu. Besar kuasa yang diperlukan anak. Nah, berapa? Pertama biasa jangan lupa diketahui W itu apa? W beban ya. Beban batunya itu 360 Newton. LK ini LK ya, lengan kuasa 180. LB-nya ya. LB itu dekat beban. LB. Nah, 20 cm. Yang ditanya adalah F-nya. Nah, berapa tuh kira-kira F-nya? Ya, mencari F tadi gimana? Ya, W kali LB per LK. Nah, tinggal dimasukkan nih. Ya, nolnya dicoret. Nah, tinggal 36 dibagi 18 berapa? 2. Ya, 2 kali 2 4, tambahin 0 yaitu 40 Newton. Ya, gampang ya. Kemudian ada contoh soal lagi di sini ada. Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke atas rak ya, setingginya nih, tingginya adalah 1,2 meter. Agar tidak terlalu berat memindahkan, Pak Seno mengambil sebuah papan sepanjang 150 ini ya. Papannya sebesar 150 cm itu panjangnya. Kemudian gayanya 400 Newton dari si Pak Seno tadi. Nah, yang ditanya berapa berat kardusnya. Jadi mau memindahkan ya, langsung aja diketahui F-nya 400, kemudian H-nya 1,2, S-nya 150 cm ya. Berapa W? W itu apa? Beban. Mencari W gimana tadi? Ya, tinggal dikalikan silang. W F kali S per H. 400 dikali 1,5 dibagi 1,2. Nah, hasilnya adalah 500 Newton bebannya atau W. Kemudian contoh soal lagi. Perhatikan katrol ini. Katrol jenis keberapa? Ya, kedua. Atau katrol bebas atau katrol bergerak ya. Nih diketahui W-nya. W apa tadi? Beban atau berat. Yang ditanya adalah F-nya. Nah, penyelesaiannya karena di sini adalah jenis katrol bebas. KM-nya kalau katrol bebas berapa tadi? Masih ingat? 2. Oke. Jadi penyelesaiannya gimana? Ya, KM W per F. F-nya di sini kan dicari. Ya udah W per KM. W-nya 20. Ingat KM dari ini katrol jenis kedua ya, atau katrol bebas. Sehingga 20 bagi 2 10 Newton, gampang ya. Nah, kemudian ini ada katrol jenis apa ini? Ya, ketiga atau majemuk. Atau katrol berganda atau sistem katrol berganda atau majemuk. Nah, berapa besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk ini? Ya, ditahu kan F-nya ya. Ini ada 8 Newton. Nah, ingat jumlah talinya berapa? Ya, dilihat 1, 2, 3, 4. Sehingga KM-nya 4. Ya udah mencari W. KM kali F. 4 kali 8 sama dengan 32 Newton. Ya, gampang ya. Kemudian, nah soal terakhir ini, Boni membantu ayahnya mengangkat kotak seberat 300 Newton. Dalam mengangkat kotak, Boni menggunakan katrol yang disusun gambar ini. Jika
hanya terangkat 3 meter, hitunglah panjang tali yang ditarik Boni. Yuk. Nah, kita diketahui W-nya. W itu apa? Beban ya. 3000 Newton. SB ya ini panjang tali dari panjang atau ketinggian dari beban ke tanahnya. Nah, kemudian yang ditanya adalah panjang tali. Ini panjang talinya berapa? Nah, ya udah M-nya. Oh ya, panjang tali ini kan termasuk jenis katrol majemuk ya. Nah, panjang apa? Jumlah talinya ada berapa? 3. Sehingga KM-nya adalah 3. Ini KM ya. Nah, 3000 sehingga F-nya ya 3000 bagi 3 1000 Newton. Kemudian mencari W kali SB sama dengan F kali SK. Nah, mencari SK yaitu berarti W dikali SB per F. Ya, ketemu SK-nya 9 meter. Nah, itu ya, gampang. Oke. Dapat ya, mengenai sistem rangka di sini. Ya, ternyata pada tubuh kita juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Ya, contohnya otot leher bekerja ketika sedang mendongokkan kepala ya, atau ke atas itu. Leher merupakan titik tumpu, dagu posisi beban, dan otot leher bagian belakang merupakan adalah titik kuasa. Nah, merupakan jenis tuas keberapa? Ya, tuas pertama ya. Kemudian sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama ini ya. Bisa dilihat. Kemudian ada lagi contohnya yaitu nih, ada yang suka main badminton. Nah, ini juga ya. Aktivitas tersebut merupakan prinsip pesawat sederhana jenis pengungkit ya. 1, 2, dan 3. Menerapkan prinsip sederhana jenis bidang miring dan pengungkit, itu aktivitasnya kalian ya. Tuh, oke. Jadi disimpulkan pesawat sederhana ada pengungkit ya, yaitu pengungkit jenis 1, 2, 3 atau tuas. Kemudian bidang miring, roda berputar, dan katrol. Ada katrol tetap, bergerak, dan ganda atau majemuk. Baik, terima kasih. Demikian tadi mengenai pelajaran ini. Ya, tetap semangat. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-75. Tetap semangat, dengan kalian harus semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.